Assalamualaikum. Kali ini saya akan membawakan materi tentang teks biografi. Apa sih itu teks biografi? Teks biografi adalah teks yang menuliskan tentang riwayat hidup seseorang. Lalu, siapa sajakah yang bisa dituliskan biografinya? Teks biografi dituliskan bukan hanya untuk orang-orang yang terkenal saja, tetapi untuk orang-orang yang telah berjasa seperti pahlawan, orang-orang yang berprestasi, kemudian orang-orang yang telah sukses di dalam karirnya. Teks biografi mempunyai berbagai macam jenis. Yang pertama adalah berdasarkan jenis penulisannya. Teks biografi dibagi menjadi dua. Yang pertama teks biografi dan yang kedua autobiografi. Biografi itu ditulis oleh orang lain berdasarkan biografi seorang tokoh yang akan ditulisnya. Yang kedua adalah teks autobiografi, yaitu teks biografi yang ditulis oleh dirinya sendiri atau tokoh itu sendiri yang menuliskan biografi tentang dirinya. Berdasarkan jenis izin penulisannya. Yang pertama adalah authorized biografi, yaitu biografi tersebut sudah mendapatkan izin dari seorang tokoh yang akan ditulis biografinya. Yang kedua, unauthorized biografi. Biografi yang akan ditulis tersebut belum mendapatkan izin dari penulisnya karena beberapa sebab. Misalkan, tokoh tersebut telah meninggal dunia. Berdasarkan jenis izin penulisannya. Yang pertama adalah authorized biografi, yaitu biografi tersebut sudah mendapatkan izin dari seorang tokoh yang akan ditulis biografinya. Yang kedua, unauthorized biografi. Biografi yang akan ditulis tersebut belum mendapatkan izin dari penulisnya karena beberapa sebab. Misalkan, tokoh tersebut telah meninggal dunia. Selanjutnya, ciri-ciri teks biografi. Yang pertama adalah fungsi biografi. Fungsi biografi itu sendiri kita bisa mengetahui riwayat hidup seseorang, kemudian memberikan gambaran tentang bobot atau tema dari buku yang atau karya yang telah dihasilkan, kemudian memberikan kelebihan bagi seorang penulis. Selanjutnya, ciri-ciri yang kedua berdasarkan tujuan. Tujuannya, kita menuliskan biografi adalah untuk memberikan ilmu baru, kemudian memberikan pelajaran hidup. Selanjutnya, kita bisa menteladani dari seorang tokoh tersebut. Tentunya menteladani dalam hal yang baik. Kemudian berdasarkan unsur-unsurnya, data yang tersaji itu adalah berdasarkan fakta, jadi bukan opini. Jadi jelas-jelas itu terjadi dan ada dalam seorang tokoh yang dituliskan biografinya tersebut. Kemudian data tersebut terpercaya, akurat ya, tentunya ditulis dari sudut pandang orang ketiga. Itu berdasarkan dari unsur-unsurnya. Selanjutnya, pola penyajian biografi itu bisa pola langsung atau tidak langsung. Kemudian deskripsi. Apa sih itu pola langsung? Pola langsung itu menceritakan langsung tokoh A. Misalkan tokoh A ini adalah seorang yang dermawan, dia pernah melihatnya langsung, pernah menyaksikan langsung. Kemudian yang tidak langsung ini berdasarkan dari fakta-fakta atau berita yang tersebar di media sosial atau di buku-buku yang pernah dia tuliskannya. Kemudian pola yang ketiga adalah pola deskripsi, yaitu menceritakan tokoh, misalkan menceritakan seorang tokoh pesepak bola, seorang Andik. Seorang Andik itu dahulunya menceritakan flashbacknya sebelum menjadi seorang pesepak bola terkenal, dia sempat berjualan es keliling misalkan. Selanjutnya tentang struktur teks biografi. Yang pertama orientasi, yang kedua adalah peristiwa, dan yang ketiga adalah reorientasi. Nah, bagian orientasi itu adalah bagian pengenalan. Bagian pengenalan awal yaitu dia sebutkan nama tokoh tersebut, tempat tanggal lahir. Yang kedua adalah peristiwa. Peristiwa ini adalah bagian menonjol dari seorang tokoh tersebut. Jadi ceritakan bagian menonjol dari tokoh tersebut. Misalkan dia seorang penyair. Jadi ceritakan apa yang menonjol dari karya-karya dia yang membuat dia terkenal, dari syair-syairnya atau puisi-puisi yang telah dia buat. Karena dia adalah seorang penyair, misalkan begitu. Nah, kemudian ketiga adalah reorientasi. Reorientasi ini adalah penyajian pandangan dari seorang penulis tentang biografi seorang tokoh yang kita tulis tersebut. Di situ kita juga menyampaikan pendapat kita
bagaimana sih kisah hidup seorang tokoh tersebut dan apa sih yang bisa kita teladani atau hikmah dari kita setelah membaca ilmu atau manfaat apa yang bisa kita ambil dari biografi tokoh tersebut. Itu telah saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.